Jangan, Kang Mas Suruh. Jangan. Akan kau terima balasannya. Dua, satu, dua. Mulai hari ini kau bernama Wiro Sableng. Wiro Sableng. Ini. Laki-laki berkumis melintang ini adalah Surya Nyali alias Mahesa Birawa. Ia menyuruh salah satu anak buahnya, Kaling Gundil, untuk mengantar sebuah surat kepada Rana Welang, suami dari wanita yang pernah ia cintai, yaitu Suci. Tinggal setahun, tahu-tahu kawin, bondeng, malah punya anak lagi. Wah, jadah. Ia pun terus mengumbar sumpah serapannya kepada Suci. Kemudian ia terdiam dan terbayang kembali saat setahun yang lewat. Saat itu Surya Nyali akan berguru ke Gunung Lawu. Sebelum pergi, ia ingin menemui dan berpamitan dengan Suci yang kerap mencuci di tepi kali. Sebenarnya Suci tak menyukai Surya Nyali, namun laki-laki berkumis ini selalu muncul di saat ia sedang mencuci. Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu. Setelah aku kembali, aku mau mengambilnya. Tapi Belum sempat Suci menyelesaikan kata-katanya, Surya Nyali dengan penuh nafsu memeluk dan menciumi gadis tersebut. Suci pun berteriak meronta-ronta dan berusaha berontak melepaskan dekapan kuat Surya Nyali. Sementara itu, Kaling Gundil dan Saksoko menghentikan kuda di hadapan seorang laki-laki tua yang tengah mencabuti rumput halaman. Apa ini rumahnya Rana Welang? Ada perlu apa, Den? Tak perlu tanya keperluan kami. Mereka lalu melangkah mendekati rumah orang yang dicari. Tiba-tiba Saksoko terjatuh terkena lemparan topi bambu. Merasa dipermainkan, kedua orang suran Surya Nyali ini langsung menyerang orang tua tersebut. Nyatanya orang tua tersebut bukanlah orang yang sembarangan. Ia pun mampu menjatuhkan keduanya. Pertarungan pun terhenti dan muncullah seorang laki-laki muda berparas gagah. Dilihatnya keluar dari rumah dan berdiri di hadapan mereka. Kau Rana Welang? Kaling Gundil mendekat dan mencabut gulungan surat dari balik pakaiannya. Nih, silakan baca. Rana Welang keparat agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu, tapi tinggalkan istrimu. Mahesa Birawa. Rana Welang yang merasa tak pernah kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa itu, dadanya terasa panas, dikobari luapan hawa marah. Ia lalu melemparkan kayu penjepit surat ke arah Kaling Gundil, tepat mengenai mulut yang sedang tertawa mengekeh itu. Rana Welang lalu mengayunkan sebuah tendangan yang menghantam keduanya. Tiba-tiba orang tua yang mencabuti rumput tadi bersalto dan menghadang kedua tamu songong ini. Biar aku, Jaluk Karsa,
yang kasih pelajaran. Jarod Karsa langsung menerjang dengan tendangannya. Ia bersalto lincah menghindari ayunan senjata tajam dari kedua lawannya. Laki-laki tua ini lalu membuat Kaling Gundil dan Saksoko terpelanting menahan sakit. Keduanya pun lalu menuju ke kudanya masing-masing dan segera meninggalkan halaman rumah Ranaweleng. Melihat kedua anak buahnya babak belur dan terluka parah, Suronyali mengeluarkan sebuah pil dari dalam sabuknya dan memasukkannya ke dalam mulut Saksoko. Ia kemudian menuju kursinya sambil menggebrak meja dan menanyakan kejadian yang mereka alami. Ceritakan, apa yang terjadi sebenarnya? Setelah mendengar keterangan anak buahnya, Suronyali yang mendidih darahnya ini berniat menyatroni Ranaweleng dengan membawa tambahan anak buahnya yang lain. Kalian bertiga, ikut aku. Ajak Majeneng dan Mrocoweti, siapkan kudaku. Tak lama kemudian, kelihatanlah 4 orang penunggang kuda menderu menuju ke rumah Ranaweleng. Hei, cepat keluar, Ranaweleng! Teriakan dari Mahesa Birawa yang memanggil namanya dengan keras membuat Ranaweleng menuju halaman rumahnya guna melihat orang yang memanggilnya itu. Ini yang bernama Mahesa Birawa, anjing tua yang tidak tahu diri. Jarod Karsa dengan cepat melompat dengan entengnya dan bersalto. Mahesa Birawa menghujamkan pukulan-pukulan yang meleset. Laki-laki tua yang kecil ini dengan lincah menghindari sembari melayangkan serangan kepada ketiga anak buah Mahesa Birawa. Suranyali alias Mahesa Birawa ini kembali melayangkan pukulan, membanting tubuh tua itu disusul dengan sebuah tendangan keras. Laki-laki gempal berkumis ini lalu menghantamkan pukulan kelabang hijau dan membuat Jarod Karsa terhempas. Manusia biadab! Ranaweleng melompat mendekati lawannya dengan keris sakti di tangan. Ranaweleng lalu menerjang. Hantaman Mahesa Birawa mengenai rusuk kanannya. Pukulan yang sudah dialirin ajian kelabang hijau yang beracun ini membuat Ranaweleng mencelat mental dan jatuh di tanah tanpa nyawa lagi. Suci pun menjerit menuju tubuh suaminya, tapi Mahesa Birawa dengan cepat menahan dan membopong perempuan itu yang sudah ditotok jalan darahnya. Sembari melangkah ke kudanya, Mahesa Birawa memerintahkan kepada ketiga orang anak buahnya untuk membakar rumah tersebut. Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang. Singkat cerita, 17 tahun kemudian di puncak Gunung Gede nampak seorang nenek tua mengayunkan tongkat sembari tertawa cekikikan mengejar seorang pemuda. Dan keduanya pun terlihat tengah bertempur dengan segala kehebatan yang mereka miliki. Nenek tua reot itu adalah Eyang Sinto Gendeng, seorang perempuan sakti yang pernah malang melintang di dunia persilatan. Selama itu pula dia telah menyapu dan membasmi habis segala manusia jahat di wilayah Jawa Barat. Kini ia menetap di lereng Gunung Gede dan mengundurkan diri dari riuhnya dunia persilatan. Ayo, serang aku. Harus lebih banyak berlatih. Lalu pemuda yang bersamanya, tubuhnya tegap, tampangnya gagah, adalah Wiro Saksana. Mereka adalah guru dan murid yang sedang berlatih olah kanuragan. Sang guru pun kemudian menurunkan sebuah ilmu yang sangat dahsyat, yaitu pukulan sinar matahari yang bisa menghanguskan dan melelehkan benda apa saja. Terima ilmu pulang sinar matahari.
Singkat cerita, sampai saatnya Sinto Gendang lalu mewariskan sebuah senjata pusaka, Kapak Sakti Naga Geni 212. Tak hanya itu, ia juga mengganti nama Wiro Saksana menjadi Wiro Sableng. Kau bernama Wiro Sableng. Kita mesti berpisah sekarang. Wiro merasakan betapa sedihnya berpisah dengan gurunya yang selama 17 tahun telah mendidiknya itu. Sementara itu, 4 penunggang kuda memasuki kampung Jatiwalu untuk mencari Kaling Gundil. Mereka menamakan diri 4 brewok dari Goa Sanggreng dengan Bergola Wungu sebagai pimpinannya. Bergola Wungu berniat membalaskan dendamnya kepada Kaling Gundil yang sudah menghabisi ayahnya dan menodai ibunya itu. Di mana dia sekarang? Berapa anak buah Kaling Gundil sekarang? Bapak tidak tahu, Den. Cuma 3, Den. Selain mereka berempat, siapa lagi yang tinggal di rumah besar itu? Tidak tahu, Den. Sementara itu di sebuah makam nampak seorang gadis cantik mencabuti rerumputan. Dia sama sekali tak mengacukan derap kaki kuda yang menggeru di belakangnya karena menyangka bahwa itu adalah kuda-kuda yang biasa lalu lalang di tempat tersebut. Keempat brewok ini semakin mendekati di mana sang gadis itu berada. Inikah manusia menjadi anak tunggal yang keparat Kaling Gundil? Ternyata gadis itu adalah anak dari Kaling Gundil. Ia pun berusaha pergi menjauhi keempat orang brewok tersebut. Namun sayang, langkahnya terhenti dan ia pun terkepung. Gadis itu lalu mencabut pedangnya dan menghunuskan ke arah Bergola Wungu. Manusia-manusia edan. Kalian siapa? Pergi kau dari sini. Mulutmu terlalu besar, monyet brewok. Pedang di tangan si gadis itu berkelebat, 2 senjata beradu keras dan pedang di tangannya pun terlepas. Ujung pedang Bergola Wungu membuat robekan pada pakaiannya dan ia pun kembali membabat kian kemari sehingga gadis itu kini hampir berada dalam keadaan setengah telanjang. Pakaiannya pun robek-robek membuat gadis itu sibuk menutupi buah dada dan pahanya. Satu bayangan putih berkelebat menotok jalan darat kedua brewok. Kembali dengan cepat bayangan itu pun menotok 2 brewok lainnya. 4 brewok ini pun bagai patung yang tak bisa bergerak lagi. Gadis yang bernama Nilam Suri ini pun lalu memakai pakaian yang diberikan seseorang yang tadi menolongnya. Ia melihat seseorang sedang membakar ikan dan menghampirinya. Orang tersebut adalah Wiro Sableng. Mas, apakah Mas melihat seseorang lewat di sini? Wiro sekilas menjawab dan mempermainkan gadis tersebut hanya untuk menggodanya. Orang tua atau anak muda? Kurang jelas. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau begitu, pasti aku yang kau cari. Tentu saja Nilam Suri yang bertanya serius ini agak marah dengan candaan pemuda tersebut. Jangan bicara seenaknya. Aku betul-betul mencari seseorang. Wiro pun dengan lantang memperkenalkan namanya dan tentu saja membuat Nilam Suri tertawa geli mendengar nama pemuda tersebut. Namaku Wiro Sableng. Pantas. Lagamu kayak orang edan. Singkat cerita, malam harinya terjadi pertarungan sengit antara 4 brewok melawan Kaling Gundil dan para anak buahnya. 3 brewok harus meregang nyawa di ujung pedang Kaling Gundil. Dan hanya menyisakan Bergola Wungu yang menantang duel Kaling Gundil keesokan harinya. Aku Bergola Wungu. Lalu kau besok pagi di perkumpulan Jatiwalu. Sesuai kesepakatan, akhirnya kedua orang ini pun bertemu kembali di sebuah perbukitan untuk saling berduel. Bergola Wungu hentikan langkahnya beberapa tombak di hadapan Kaling Gundil. Sementara itu dari balik semak belukar nampak Surya Nyali alias Mahesa Birawa sedang mengintai.
Ia mencabut pedangnya, namun tiba-tiba kapak naga geni melukai lengannya. Mahesa Birawa yang terluka lalu berusaha menyembunyikan tubuhnya di balik semak-semak. Siapa kau? Jangan pengecut! Di saat Kaling Gundil berusaha mencari tahu siapa orang di balik suara tersebut, dengan cepat Bergola Wungu langsung menerjangnya. Kaling Gundil berhasil menendang mundur lawannya, ia pun mencabut pedangnya. Mereka pun saling membabat dengan ujung pedang yang tajam. Kali ini Kaling Gundil terdesak. Ia berusaha menghindari hujaman demi hujaman dari lawannya itu. Kembali Kaling Gundil terhantam tendangan-tendangan dari Bergola Wungu. Tubuhnya pun diangkat lalu dilayangkan dengan tendangan keras ke atas. Bergola Wungu meraih pedangnya, namun Nilam Suri yang malah terkena sabetan Bergola Wungu. Wiro melesat dan menghantam Bergola Wungu yang melarikan diri. Melihat Kaling Gundil juga akan melarikan diri, Wiro langsung menerjang dan menarik putus lengan kanan Kaling Gundil. Wiro pun lalu menghampiri Nilam Suri, melihat luka besar di dada sang gadis. Nyawa Nilam Suri pun tak tertolong lagi, lalu dibopongnya gadis itu dan dibawanya pergi menjauh. Dan akhirnya film pun berakhir. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, sehat selalu.